berkarya, Indonesia Jaya. Ika Boga berkumpul, bersanding, berkualitas. Cuan, cuan, cuan. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. HIPI Bali bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Harmoni Pemajuan Kebudayaan yang dirangkaikan dengan pameran seni rupa keris Vibrant Color, peluncuran buku Taksu Keris Bali, Sarasehan Masyarakat Adat, dan kuliner Cara Puri. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon, para penglingsir puri sejebak jagat Bali, seniman dari seluruh Bali, serta undangan lainnya di Neka Art Museum Ubud Gianyar pada Senin 1 September 2025. Acara ini menghadirkan beragam rangkaian kegiatan yang memadukan unsur tradisi, seni, dan kuliner khas Bali. Rangkaian kegiatan diawali dengan tradisi Mepet oleh Sanggar Surya Chandra Puri Gede Karangasem. Mepet merupakan tradisi unik di Bali, di mana perempuan berjalan beriringan dalam satu garis lurus dengan mengenakan kebaya khas dan tata rias yang seragam. Tradisi ini syarat akan nilai estetika dan kebersamaan. Selanjutnya, acara menghadirkan kuliner Cara Puri, yaitu sajian kuliner khas Bali yang mendapat pengaruh Majapahit. Bumbu utama yang digunakan adalah bungkilan, simbol keseimbangan dan kesehatan. Acuan penyajian kuliner ini bersumber dari Lontar Dharma Caruban, kitab yang memuat tata cara mengolah makanan untuk kebutuhan upacara maupun konsumsi masyarakat Hindu di Bali. Hidangan disajikan di atas dulang beralas kain. Para penglingsir duduk di atas lungke-lungke atau bantal alas duduk, sedangkan tamu undangan lainnya menikmati sajian kuliner di meja bundar dengan wadah template. Sajian ini menampilkan kembali keagungan kuliner puri-puri Bali yang syarat filosofi. Acara ini juga menjadi momentum pengenalan ajengan Pribumi Bersinar, sebuah konsep catering yang digagas HIPI Bali untuk menjaga, menghidupkan, sekaligus memajukan tradisi kuliner Nusantara, khususnya Bali. Adapun menu-menu khas puri yang disajikan adalah jajan buntilan dan pasung, kuliner khas Kabupaten Gianyar, kelepon Bali, sagon Bali, kue sumping waluh, sumping pisang dan timus ubi, jajan cerorot Karangasem, teh rempah dan kopi rempah, natural alami tea atau natti, nasi sele, belaya Karangasem, ayam keren, kuliner legenda para raja di Bangli pada masa lalu, mujair nyat-nyat, kuliner khas Bangli, ayam Garangasem, sate lilit tradisional Denpasar, ayam panggang asap, kacang panjang kalas, sayur paku, sambal matah, sambal tabie embe, coconut delight, es tungtung kelapa dan mangga, es daluman, es jadul nati. Melalui kegiatan ini, HIPI Bali berupaya menghadirkan kolaborasi antara tradisi, budaya, dan inovasi kuliner, sehingga nilai-nilai leluhur dapat terus hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Yang kami hormati, Gubernur Bali yang dalam kesempatan ini diwakili Kadis Pariwisata, tokoh agama, akademisi, dan budayawan, jajanan kampung keris Pandi Wayan dan Republik Indonesia, para penglingsir puri sejebak Bali dan juga rombongan. Kami persilakan untuk berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menikmati kuliner Cara Puri. Ketua Umum HIPI Bali, Dr. Gungtini Gorda menjelaskan, HIPI Bali sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon di Puri Setiaki Denpasar.
yang dikoordinasi oleh Forum Komunikasi Etnis Nusantara. Dalam pertemuan tersebut, HIPI Bali menyajikan makanan dengan konsep gastronomi. Sebelumnya, pada 31 Desember 2024, HIPI Bali juga menggelar lomba kuliner gastronomi. Dalam diskusi bersama Kementerian Kebudayaan, terungkap perhatian besar pemerintah terhadap budaya, termasuk kuliner. Melalui kesempatan itu, HIPI Bali mendorong upaya memunculkan kembali kuliner khas puri-puri yang ada di Bali. Akhirnya, pada 1 September 2025, di Neka Art Museum digelar acara bertajuk Harmoni Pemajuan Kebudayaan dengan beragam rangkaian kegiatan. Pada kesempatan ini, konsep HIPI Bali dikolaborasikan melalui catering Ajengan Pribumi Bersinar yang sebelumnya telah diluncurkan bersamaan dengan pelantikan pengurus IKA Boga Bali. Dengan langkah ini, HIPI Bali berupaya memastikan konsep gastronomi yang diusung dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Budaya Bali yang memiliki keunikan tersendiri dilaksanakan dengan berjalan beriringan dalam satu garis lurus menuju suatu tempat dengan tata aturan yang telah ditentukan. Peserta KUTER adalah para perempuan Bali yang tampil anggun mengenakan kebaya khas Bali dengan warna senada. Dalam kegiatan di Neka Art Museum, HIPI Bali juga menyajikan kuliner khas dari 3 puri. Dari Puri Karangasem dihidangkan belayak lengkap, sedangkan dari Puri Bangli menyajikan bekeren dan mujair nyat-nyat. Dan Puri Denpasar menyajikan ayam garang asem serta ayam panggang asap dengan bumbu sambal matah. Seluruh hidangan tersebut dihadirkan sesuai dengan konsep kuliner Puri pada masa lampau yang dipadukan dengan tradisi meped dan unsur-unsur budaya lainnya. HIPI Bali bersama catering Ajengan Pribumi Bersinar merencanakan langkah strategis untuk mengangkat kuliner Puri ke level nasional, bahkan internasional. Upaya ini akan diajukan melalui proposal resmi kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari program tersebut, HIPI Bali berencana berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk melakukan roadshow ke puri-puri seluruh Bali. Setiap kuliner khas akan ditampilkan langsung di puri asalnya, sehingga keaslian konsep tetap terjaga. Misalnya, kuliner Puri Karangasem tidak hanya menampilkan belayak, tetapi juga tradisi megibung yang menjadi ciri khasnya. Demikian pula puri-puri lainnya akan memperlihatkan kekhasan kulinernya masing-masing. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah kesatuan yang terdokumentasi dalam bentuk buku dan referensi tentang kuliner cara Puri, istilah yang diberikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon. Melalui langkah tersebut, HIPI Bali berharap program ini berkelanjutan. Tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada para dewa dan leluhur, sekaligus penegasan identitas masyarakat Bali sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai budaya, nilai estetika, kedisiplinan, serta kebersamaan. Barisan yang tertata rapi melambangkan keteraturan hidup. HIPI Bali juga menegaskan komitmennya untuk tetap berpegang pada pakem kuliner Bali dengan menonjolkan penggunaan rempah-rempah kuat serta bahan-bahan alami dari alam sekitar. Konsep ini diharapkan mampu menjadi wisata kuliner baru yang disajikan langsung di puri-puri, sehingga wisatawan dapat merasakan
cita rasa asli kuliner Bali tanpa modifikasi. Sebagai langkah lanjutan, HIPI Bali merencanakan kerjasama dengan kabupaten dan kota sebali untuk membuka restoran berkonsep puri. Restoran ini dihadirkan sebagai alternatif yang berbeda dari sajian kuliner Bali di hotel berbintang 5, dengan kekuatan rasa rempah yang syarat makna, keseimbangan, dan keharmonisan. Tingkat kepedasan tetap dapat disesuaikan, dengan sambal atau cabai disediakan terpisah bagi pengunjung yang menginginkan cita rasa lebih pedas, tanpa mengurangi keaslian rempah sebagai ciri khas kuliner Bali. HIPI Bali memandang kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan sebagai langkah yang luar biasa, dimulai dari Puri Setiaki Denpasar hingga pelaksanaan kegiatan pada 1 September 2025. Proses ini dinilai melampaui ekspektasi dan menjadi landasan penting bagi keberlanjutan program pelestarian kuliner Bali. Semua ini sekaligus menjadi wujud dari semangat sinergi Pangpade Payu yang diusung HIPI Bali dalam mengembangkan kuliner puri sebagai bagian dari daya tarik wisata budaya. Serta nilai sakral yang dikandung menjadikan belayar berkembang menjadi kuliner yang diminati masyarakat luas. Penglingsir Puri Agung Semarapura Klungkung yang mewakili Puri Sejebak Bali, Ide Dalem Semaraputra, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan ini mampu menjawab perhatian Puri dalam upaya mengangkat kuliner khas Puri. Selain itu, program ini juga dinilai sangat erat kaitannya dengan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Bali. Waktu yang pertama kali di koalisi, memang dulu nama saya tapi setelah didapatkan pulang dari Dedar jadi sudah Menteri Kebudayaan Rakyat sudah menyampaikan bahwa isi hati semuanya itu sebenarnya hampir sama dengan isi hati kami semuanya. Jadi kami inginkan saya sampaikan isi hatinya karena hampir sama. Ini winter ring. Yang dulu dibawa Korek. Katakan negerinya dan stek. Jika beli kawan tadi. Apa ini? Oh, ya kadang-kadang kalau daging kadang-kadang sering tapi sebenarnya kalau mau hidup namun merah polar bear. Tulangnya ayam berpadu. Ini polar bear ke badak. Ayam itu mungkin demonstrasi ini Yang merokok ini pencitraan merokok. Merokok dong. Menteri merokok. Merokok. semua yang ada di sini mohon sukses itu semoga banyak Beromset. Hal senada juga disampaikan oleh Penglingsir Puri Agung Karangasem, Anak Agung Bagus Partawijaya.
Ia menegaskan bahwa Bali sangat kental dengan adat dan budaya. Keluarga besar Puri Karangasem berkomitmen untuk menghormati warisan leluhur, sekaligus menjaga serta melestarikan kuliner khas Puri sebagai bagian penting dari warisan budaya Bali. Bersama Bapak Menteri dan undangan lainnya, malam ini kita mengapresiasi budaya yang telah dilakukan oleh panitia. Tadi telah dilakukan ada acara keris, kemudian juga peluncuran buku, juga ada hal-hal yang berhubungan dengan seni budaya. Mudah-mudahan kita di Bali ada ini acara budaya yang kita lestarikan. Dan tadi juga disampaikan juga mengenai masalah artefak-artefak kita yang ada di Museum Belanda. Dan Karangasem juga banyak sekali, Pak Menteri. Pada waktu kami punya leluhur perang puputan Lombok namanya itu, benar kerajaan Karangasem dari Lombok dulu. Itu sebagian besar pembahasan itu masih ada sekarang di Tropen Museum itu banyak sekali. Nah, langkah baiknya itu, walaupun itu udah milik negara sekarang, alangkah bangganya kami keluarga besar Puri Karangasem saat bisa menengok itu, peninggalan leluhur-leluhur kami yang ada di Museum Nasional sekarang. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan malam ini. Semoga kita terus selalu berbahagia dan budaya ini menjadi ciri khas budaya Bali, di mana kuliner ini menjadikan salah satu warisan budaya benda yang kita bisa bersama. Demikian saya sinap untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Penglingsir Puri Ubud yang mewakili puri-puri di sekitar Ubud, Cokorda Putra Sukawati, juga menyambut baik program membangkitkan kuliner khas Puri. Menurutnya, kuliner merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Bali yang begitu melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap upaya kebangkitan kuliner khas Puri. Para Puri, Makasami, bersama sebagian yang bapak-bapak yang juga seperti Rektor ISI dari perwakilan dari pemerintah Provinsi Bali dan juga Kabupaten Gianyar yang saya hormati, para undangan, budayawan, Seton Puri, Makasami, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excitement ke besaran dimana pada hari ini kita menyambut acara-acara yang tadi katanya dari pagi selesaikan ada boleh itu kait dengan keris sebagainya, yaitu kemuliaan bagi kami khususnya seni karya Bali, di mana pada saat ini hari ini lagi Bapak Menteri hadir di tengah-tengah kami, Neka Museum Dr. Kadi Putra Riau yang melanjutkan yang mendampingi Bapak Jenny Neka, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami dan khususnya di Ubud, mana rumah kami sendiri, desa kami sendiri dipakai anjang acara pada hari ini. Itu melalui hadirin Bapak Menteri Stabilo yang bukan main bagi kami, Ubud dan Bali khususnya museum mereka memberi value edit kepada kami semua. Perkerisan yang tentu belakang sekali ini sebelumnya adalah Ubud terkenal dengan visual art-nya, karya seni lukis dan batu. Kedua adalah performance art, tarian dan tabu. Nah, dengan keris yang ada di Ubud, kebetulan tahun 90-an ya Pak Nega ya, ada berapa koleksi keris saya diburi, puluhan keris. Pak Nega lihat, Cokorda saya yang patut melanjutkan koleksi keris, padahal saya senang koleksi keris. Haji Ngurah Turah Karangasem tahu pada saat itu. Nah, serahkan Pak Nega terus kebetulan betul intens, di mana keris-keris itu dikoleksi sebagai
karya Delunggung yang merupakan kalau sudah dipamerkan, dikoleksi, tentunya tidak akan kemana-mana lagi. Takutnya kami seperti karya-karya lukisan yang kembali dari Belanda itu, yaitu karya Pitamaha. Saya kira tidak lepas itu karya Pitamaha tahun 30-an, di mana terjadi di Puri Ubud ada Bali Night Dinner, dan di Puri pada saat tahun 30-an, yaitu pada zaman Pitamaha. Kayak ingat pameran-pameran di Susono Budoyo tahun 31 di Paris, Exposition de la Paris, dan itu merupakan suatu kebanggaan untuk Indonesia lagi, walaupun kami juga sedang mengusur rapat. Mudah-mudahan karya Pitamaha itu kembali ke rumahnya itu Ubud pada suatu saat. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon menekankan pentingnya mengenali dan melestarikan khazanah gastronomi kerajaan yang berkembang di Bali. Pulau ini dikenal dengan kekayaan kulinernya, mulai dari hidangan sehari-hari, banten atau sesaji dalam upacara adat, hingga kuliner khas Puri. Fadlizon menegaskan, sejarah mencatat banyak kerajaan atau puri pernah berdiri di Bali, dan peninggalannya masih dapat disaksikan hingga kini. Salah satu yang tak kalah penting adalah warisan gastronomi Raja-Raja Bali yang sangat kaya dan syarat dengan nilai budaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas hidangan yang luar biasa, hidangan tradisi dari Karangasem yang saya kira ini merupakan kekayaan budaya kita, dan juga cara penyajiannya yang sangat unik, makanan yang luar biasa ya. Saya yakin nanti di waktu yang lain juga bisa merasakan yang sama nanti. Mungkin ada yang ingin saya tanggapi tadi dari supporter, pemimpin Karangasem dan juga Raja Tokong terkait dengan koleksi yang telah kembali dari Belanda sebagian. Ini mungkin bisa nanti kalau koleksi Pitamaha, di sini ada UST ya. UST, ya. Koleksi Pitamaha sudah UST tadi. Ini adalah Direktur Eksekutif Museum dan Cagar Budaya. Jadi di bawah beliau ini termasuk ada Museum Nasional, ada Galeri Nasional, beberapa candi. Nah, jadi mungkin UST yang Pitamaha ini ada permintaan beliau apakah kita bisa pamerkan di Puri lukisan juga. Pameran temporer ya. Kalau permanen bahaya. Tidak lama, permanen. Kembali ke rumahnya. Ya, mungkin pameran temporer bisa kita atur ya UST. Begitu juga dengan artefak lain seperti keris. Ini ada Mas Basuki ya. Basuki, Basuki kan keris-keris yang sudah kembali itu dulu tahun 2016 dulu waktu saya masih waktu itu baru dosen, saya pernah telepon ke Museum, saya minta kepada kuratornya saya ingin melihat koleksi tidak dipamerkan memang, ini ada di dalam gudang di storage. Nah kemudian dikeluarkanlah waktu itu mungkin ada 30, saya foto, kebanyakan dari Bali, baik dari Karangasem, Kelungkung, ada dari beberapa kerajaan lagi, dan ada yang sudah bengkok itu dari Puputan. Pada saat Puputan. Pada saat Puputan. Jadi itu merupakan rampasan perang. Dan kerisnya juga memang perawatan mereka. Hati-hati sekali, kita harus menggunakan sarung tangan untuk memegangnya, memegang gajah itu pun pakai sarung tangan. Lalu setahun kemudian saya meminta Mas Basuki dengan waktu itu Toto dan seorang fotografer juga ya, untuk meneliti
dan memotret keris-keris yang ada di situ. Nah, lalu kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta untuk kembali sebagian keris itu dan baru datang 1-2 tahun belakangan. Nah, mungkin kita bisa kurasi lagi masing-masing satu persatu keris tersebut. Kemudian kita bisa pamerkan khusus karena memang kita ada rencana akan memamerkan benda-benda yang baru dikembalikan dari Landa. Totalnya itu ada 889 item. Ya, kalau tidak salah ya, secara bergelombang yang terakhir. Melalui sinergi dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, HIPI Bali optimis kuliner khas Puri dapat berkembang menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus warisan gastronomi yang mendunia. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Ika Boga, berkumpul, bersanding, berkualitas, cuan. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Bali 1 mengabarkan.